Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutamar, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah sehat semua? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan salah satu, tidak harus ketua kelas ya, boleh memimpin doa. Ya, semoga dengan doa tadi kegiatan kali ini akan lancar sampai selesai ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya akan absen terlebih dahulu. Dias, Zaki, Alfia, Linda, M. Dava, Ade, Anjas, Bagas, Elia, Alia, Heriana, kemudian Feby, lalu Santi, Vianda, Diva, Hayati, kemudian ada Melinda, Dea, Novi, Lubina, Intan, kita. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelum masuk ke materi, ya, saya akan tunjukkan sebuah tayangan video. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya sebelumnya. Ya. Saya akan tampilkan video ini. Singkat video yang saya tampilkan tadi, ya, itu ada seorang siswa SMA atau SMK itu berhasil menemukan bug. Ya, bug itu berarti celah sistem untuk diretas. Ya, berhasil menemukan dan melaporkan ke Google. Ya, ini berarti hacker baik. Ya, untuk diperbaiki sistemnya. Ya, dan dia dapat 76 juta hanya dari penemuan itu saja. Itu baru satu kali. Kalau menemukan berkali-kali bisa berpuluh-puluh juta. Nah, maksud dari video ini apa? Ini apa? Ya, maksudnya kalau kita bersungguh-sungguh, apapun itu bidangnya, tidak hanya komputer, ya, yang ahli dalam bidang menjahit, misal, yang ahli dalam bidang masak, tata boga, yang ahli kerajinan, yang ahli matematik, yang ahli sejarah, yang ahli bahasa, apapun itu profesinya, kalau kita tekun, ya, tanpa menyerah, berusaha terus-menerus. Ya, jadi kalau ada sesuatu hambatan itu bukan menjadi kita putus asa, ya, tapi usaha terus-menerus sampai berhasil seperti itu. Tentunya dengan diiringi doa. Tadi si Muzaki tadi tidak langsung dapat segitu, tidak, berkali-kali ditolak, tapi pada akhirnya diakui oleh Google dan mendapatkan apresiasi dan menjadi anggota tim penyelidik aplikasi Google. Luar biasa ya. Semoga ini menjadi motivasi buat kalian, ya. Terus kemudian, ya, sebelum masuk ke materi intinya tentang jaringan komputer, kita akan belajar tentang jaringan komputer hari ini, di mana yang dimaksud jaringan itu adalah koneksi, ya. Kalau kalian satu sama lain, ya, tidak ada koneksi, pasti hanya diem-dieman saja. Apalagi ngobrol, ya, membahas tentang suatu hal, ya kan, tapi tidak ada timbal balik. Kalian bertanya ke teman tentang suatu permasalahan, temannya cuma diam sesibu bahasa, pasti ya udah males kan, males untuk diajak komunikasi. Sama juga seperti jaringan, ketika ada satu komputer, ya, mengajak komunikasi komputer lain, tapi komputer lain diam, pasti ada masalah. Apakah kabelnya rusak?
ataukah IP-nya error, ataukah internetnya putus, ya itu yang nanti akan kita bahas ya tentang jaringan. Terus sebelum dimulai ya, ada baiknya kalian lihat kanan kiri ya, kalau ada sampah saya minta tolong dimasukkan ke kotak ini yang di depan. Saya minta tolong, ada sampah kecil ya, bisa dimasukkan ke kotak ini, ke depan di sini. Minta tolong ya. Ya, satu anak, satu sampah kecil ya, silakan bisa ke depan, ke situ nggak apa-apa sambil jalan. Ya. Ini program semut ya, sejenak memungut. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini ya, tentang jaringan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan memahami materi jaringan lokal ya, peserta didik mampu menjelaskan konfigurasi jaringan. Apa itu konfigurasi? Settingan, nyeting ya. Tahu cara nyeting ketika error seperti apa, ketika biar betul seperti apa ya, sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Terus yang kedua, nanti setelah sudah tahu ya, tujuan yang kedua, setelah kalian sudah tahu cara settingnya, kalian akan praktik melakukan konfigurasi atau settingan ya, sehingga kalian atau peserta didik mampu menganalisis koneksi secara mandiri ya, artinya tidak secara kelompok, masing-masing tahu, walaupun nanti secara kelompok ya, saya bagi kelompok, cuma nanti masing-masing anak tahu, oh nyetingnya seperti ini, oh kalau error seperti ini, oh ini kabelnya error, oh ini switchnya yang error, oh ini komputernya yang error, oh ini orangnya yang error, misal seperti itu ya. Jadi harus tahu setelah ada praktik dan juga sudah mengetahui settingannya. Dan sekarang saya ingin bertanya ke kalian ya, kira-kira apa sih ya manfaat tujuan pembelajaran ya, kira-kira apa? Yang mau menjawab silahkan. Tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira siapa yang menjawab? Oke, siap, bisa berdiri Mbak, pakai mic ya Mbak, biar suaranya masuk ya. Ya silakan dijawab. Saya Siti Nurhayati, izin untuk menjawab pertanyaan dari Pangan. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama kita tambah pengetahuan tentang jaringan komputer. Yang kedua, kita bisa menganalisis permasalahan tepat pada akarnya untuk mencari solusi, terutama dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Oke, tepuk tangan buat ya. Terima kasih ya. Dari jawaban tadi ya, luar biasa bagus ya. Artinya apa? Kalau kita belajar sesuatu itu harus mengenal ya. Tujuannya kita menelisik itu yang salah apa di komputernya, itu tujuannya biar kita teliti, biar kita bisa bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Kali ini harus benar-benar ada solusi yang terselesaikan ya. Garis besar dari pembelajaran kali ini adalah tentang jaringan komputer, di mana kalian nanti akan melakukan setting sendiri dan harus bisa juga melakukan perbaikan apabila jaringan tersebut error, baik secara hardware maupun secara settingan software ya. Itu adalah garis besar pembelajaran kali ini. Nah, sekarang saya minta tolong untuk dikeluarkan lagi smartphone-nya, dibuka smartphone-nya, karena saya akan melakukan assessment awal ya dengan menggunakan game. Alfian ini 5, ini ada Caki 4 ya, ada Lingga 3 dan seterusnya. Tidak ada masalah yang masih 0 ya, tapi ada yang berutuh jumlah muter-muter Pak, terus nggak apa-apa ya. Ini assessment awal Mas Mbak, jadi 0 ya nggak apa-apa ya, karena masih awal, nggak masalah. Ini refresh ya, banyak yang 1 ini ya. Ya mungkin karena jaringan susah jadi mencetnya susah ya, tapi saya kira ini paling mudah, ini game yang paling mudah ini. Hasilnya ya nanti akan saya kelompokkan berdasarkan hasilnya ya, nanti
bisa menuju ke kelompok masing-masing. Oke, sudah selesai semua ya. Saya anggap sudah selesai untuk melakukan asesmen awal ya. Ada yang sempurna nilainya, ada yang 0, tidak ada masalah ya. Nggak usah minder dulu, santai saja. Oke, dari tadi yang sudah dilakukan asesmen awal, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing ya. Sebelum menuju saya tunjukkan dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang lain menyesuaikan. Yang tadi ya, daftarnya di situ sesuai dengan yang tadi baru datang, menyesuaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Oke, silakan kelompok 1 sebelah sini, 2, ini 3, ini pos 3 ya. Banyak kan udah pos duduknya. 4, 5 ya. Silakan duduk ya. Sudah duduk selesai kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan disimpan lagi HP-nya ya, HP disimpan lagi. Terus kalian silakan perhatikan materi yang saya sampaikan, disimpan lagi. Terus kalian silakan perhatikan materi yang saya sampaikan via Canva atau via YouTube ya. Di sini ada materi di Canva yang akan saya tampilkan sekilas, tapi sebelumnya akan saya tampilkan materi di YouTube terlebih dahulu. Silakan bisa diperhatikan ya. Kalian tadi sudah mengamati tayangannya ya. Setelah kalian mengamati ya kan, apakah yang akan terjadi ya, apakah yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan komputer di sekolah? Yang saya mau menjawab ya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan komputer di sekolah? Siapa? Ya, silakan. Sebutkan nama dulu. Kalau tidak ada jaringan lokal berarti tidak ada internet, Pak. Jadi tidak bisa wifi yang gratis. Oke ya. Siapa yang suka wifi yang gratis di sini? Semuanya ya. Tapi sayangnya kadang kalian kelas 10 nggak sampai ke belakang ya Mas ya. Nanti kelas 11 nanti bisa ya. Saya sedang usulkan itu biar sampai ke penjuru dunia ya, tapi belum bisa ya. Baru di sini di depan-depan saja. Jawabannya saya kira semuanya juga sama ya. Saya pun juga seperti itu. Kalau saya menggunakan mengendalikan semuanya juga sama ya. Saya pun juga seperti itu. Kalau saya menggunakan mengendalikan paket data terus-menerus ya pasti habisnya banyak ya Mbak Mas ya. Jadi jawaban yang menurut saya ringan tetapi mengena untuk semua ya. Tepuk tangan buat Davianda ya. Atau mungkin di kelas ada yang suka tethering punya temennya ya, berbagi ya, is oke, nggak ada masalah ya. Itu ya. Jadi kalau nggak ada jaringan lokal otomatis internet nggak ada ya. Di sini ada satu modem di Labkom 1, ada satu modem. Nah, kalau modemnya itu tidak dipancarkan dengan jaringan lokal baik melalui kabel maupun dari kabel, itu nggak bakal bisa terpancar sampai sini, sampai ruang TU, ruang guru dan perpustakaan. Walaupun agak lambat di perpus ya, karena yang pakai banyak sekali. Tanpa jaringan lokal nggak bakal bisa sampai sana, hanya bisa wifi yang di Labkom 1 saja. Situ aja sudah, sampai sini pun sudah lemah ya. Dengan adanya jaringan lokal tadi bisa tersebar ke penjuru sekolah ya, walaupun memang belum maksimal di sini. Itu PR sekolah ya. Jadi biar bisa sampai ke belakang itu nanti akan diusahakan ya oleh sekolah.
Itu ya jawaban yang bagus sekali. Terus dari hasil tadi materi yang dipaparkan via YouTube ya, kemudian ada yang bertanya ke saya ya, silakan barangkali ada yang bertanya ya materi tadi yang sudah saya sampaikan ya, terus ada juga yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Oke, masih sama di sini ya. Mic-nya tadi mana? Ya, silakan Mbak, berdiri Mbak. Nah, oke. Coba cek dulu ya mic-nya, nah kali ya, cek. Nah, ini bisa kan? Silakan. Saya izin bertanya Pak, Iya. nama saya Tifa Yobrisa Putri. Iya. Koneksi jaringan pakai kabel atau wifi itu lebih baik yang mana Pak? Terima kasih. Oke, silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk Feby ya. Iya. Walaupun mic-nya tadi nakal sedikit ya, is oke, nggak ada masalah ya. Ada keturunan orang itu Pak Feby. Ada. Diva, sorry. Diva, ada keturunan orang itu. Ada. Iya. Bapak saya, oke ya. Pertanyaannya bagus sekali, bagus ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kira-kira sebelum saya jawab ya, kira-kira bagusan mana? Kabel atau wifi? Kabel. Yang lain? Kabel. Cuma saya mau tanya lagi, kalau apa namanya HP pakai kabel ada colokin kabel gitu ada nggak? Nggak ada ya. Jadi bagus wifi atau kabel itu relatif sebenarnya ya, relatif. Jadi kalau misalnya pilih wifi atau kabel tergantung situasi tempatnya dan tergantung alat yang digunakan itu apa ya. Kabel bagus ya, alatnya apa? Komputer, laptop, jelas. Antara wifi dengan kabel itu bagus kabel, stabil kabel pasti. Kalau wifi itu bisa terhalang cuaca ya, tapi bukan suasana hati ya, bisa terhalang oleh cuaca ya, kemudian cuaca ekstrim, bisa juga terhalang oleh tembok dan lain sebagainya. Itu wifi. Misal di sini ada wifi satu, kemudian di lab sebelah mau wifi pakai wifi sini, otomatis sinyalnya akan terhalang oleh tembok dan menghasilkan sinyal yang lemah. Seperti itu. Kalau pakai kabel juga sama ya, tergantung alatnya juga. Nggak mungkin laptop ya berada di tengah lapangan nyambung kabel panjang ke lapangan, nggak mungkin. Juga harus bisa menggunakan fasilitas yang lain dengan wifi. Jadi bagus atau tidak sama bagus ya, tergantung dari pemakaiannya untuk apa ya. Kalau pemakaian untuk belajaran jelas bagus pakai kabel, untuk ujian bagus pakai kabel. Tapi untuk mobilitas kita bisa bergerak kemanapun ya, itu menggunakan wifi. Nggak mungkin menggunakan kabel. Saya dari sini ngajar ke kelas pakai kabel, ke lapangan pakai kabel, ke depan pakai kabel, ribet sekali ya. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya seperti itu, dipilih ya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke diskusi, ini sudah berkelompok ya. Sebelum masuk ke diskusi, silakan kalian keluarkan lagi HP-nya ya, dikeluarkan lagi HP-nya. Silakan lakukan brainstorming ya, jajak pendapat. Ini saya tampilkan dulu tadi presentasinya. Oke, satu jawaban tentang software adalah biasanya driver dari komputer kena virus bisa. Mana? Ada lagi? Oh, belum. Bisa juga jawaban yang lain adalah setting IP. Kenapa nggak dijawab tadi ya? Setting IP salah atau konflik ya. Tapi belum muncul. Oh, dijawab tadi. Oke ya. Jadi itu ya, hardware software dua-duanya nggak cuma salahnya hardware doang. Perempuan ya, jangan semuanya terkena pada laki-laki kesalahannya, walaupun wanita selalu benar ya. Seperti itu ya. Nah, dari hasil ini kalian sudah punya gambaran kan nantinya? Sudah punya gambaran. Nah, kalau sudah punya gambaran, sekarang saya minta tolong untuk dibagikan ininya, LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik ya. Ada dua ya. Yang pertama adalah lembar kerja kelompok ya. Yang kedua lembar kerja kelompok
Ya. Yang kedua mandiri. Silakan yang mandiri diisikan nama, kemudian di situ tugasnya adalah nanti menggambarkan topologi jaringan. Ya. Jadi ada dua LKPD, mandiri dan kelompok. Yang mandiri dulu silakan ditulis dulu namanya. Ya, ini dibagi. Ya, dari hasil tadi kan sudah saya tampilkan tentang topologi. Ya, harusnya sudah bisa coret-coret walaupun masih belum maksimal. Ya, silakan dibagi dulu. Sambil saya jelaskan, ya, saya ulangi lagi. Ada dua LKPD atau lembaga kerja peserta didik, ada dua. Yang pertama mandiri, perintahnya adalah kalian akan membuat sketsa topologi. Ya. Yang kedua adalah LKPD kelompok. Satu kelompok satu, ya seadanya dulu. Satu kelompok satu, ya nanti untuk kalian kelompok. Terus di situ ada daftar checklist, ya nanti akan di checklist bareng-bareng oleh kita semua di sini. Ya, nanti akan dibagikan. Oke ya, nggak ada yang ditanyakan ya, bisa sambil berdiskusi juga. Untuk yang LKPD kelompok, ya silakan bisa salah satu masing-masing kelompok ya bisa membuka LKPD-nya. Yang kelompok dibuka di halaman yang kedua, ya. Itu ada daftar checklist, ada nggak? Ada ya. Oke. Nah, saya cari yang di sana dulu. Nah. Ada durasinya, ya. Ada durasinya. Silakan kalian sebutkan dulu. Oke, berarti sudah. Terus di situ juga ada template presentasinya. Ya nanti kalian bisa ambil di jaringan lokal di komputer server. Nanti saya pandu untuk mengambilnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Ya kalau tidak ada, video yang tadi sudah saya share bisa lihat juga di channel saya. Ya silakan bisa browsing channel saya kalau yang mau ingin belum paham tadi. Ya bisa melihat di YouTube saya atau mungkin ada materi atau video yang lebih menarik atau lebih bisa kalian terima, tidak masalah, bisa browsing lagi di YouTube tentang jaringan komputer. Bagaimana cara mengecek, ya? Cara mengecek apakah komputer kita sudah terkoneksi atau belum, selain dengan menggunakan kita browsing, ya. Selain browsing, utamanya adalah sebelum komputer kita punya aplikasi untuk browsing, itu ada yang disebut dengan command prompt ping check IP untuk mengecek jaringan seperti itu. Ya, tadi sudah paham ya cara dengan klik kanan open network internet, ya kemudian pilih Ethernet, lalu pilih check adapter option untuk mengetahui IP kita, klik status, lalu details seperti itu. Di video tutorial juga sudah ada. Kalau misal yang masih lupa-lupa dikit, ya, yang tadi saya share juga sudah ada seperti itu. Terus cara ngeceknya gimana? Ya, dengan cara masuk ke menu pencarian, Mbak Mas. Ya, menu pencarian. Ketikkan CMD. Tampilannya hitam putih, ya. Kalau di saya sengaja tampilkan warna putih, ya. CMD di menu pencarian ini, pencarian, CMD, tekan enter, nanti muncul seperti ini. Kalau di kalian warnanya hitam, ya. Di saya sengaja tak buat putih agar bisa kelihatan dengan jelas oleh kalian maksudnya, ya. Nah, gimana caranya? Dengan menggunakan fasilitas ping, ya. Ping itu bukan warna, ya. Adalah perintah untuk mengecek jaringan ping spasi tadi IP-nya Mas Alfian bahwa Mas 192 titik atau 68.30.63. Coba komputer saya terkoneksi nggak dengan komputernya Mas Alfian, ya? Nah kalau jawabannya reply form seperti itu, berarti komputernya terkoneksi, ya. Jadi kalian
silakan saling bertukar IP antar kelompok, cek dengan perintah tadi, ping. Ya silakan Mas Alvin bisa bertanya ke Mas Hafal misal ya, dan seterusnya bisa bertanya IP-nya berapa untuk mengecek apakah komputer ini saling connect atau tidak. Ya silakan, saya beri waktu 1 menit. Ya, kalau gagal nanti munculnya adalah time out. Misal seperti ini. Ya, kalau IP-nya tidak connect berarti dia request time out. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk mencobanya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Bisa saling bertukar antar kelompok boleh, atau saling bertukar di dalam kelompok juga nggak ada masalah. Ya, berhasil atau tidak. Ya, silakan sambil praktik ya. Saya sambil menilai sikap ya. Saya lagi sambil praktik. Saya akan sambil menilai sikap kalian, mana yang aktif dan mana yang tidak aktif ya. Silakan aktif semua, tapi jangan hyperaktif ya. Nah, itu bisa modifikasi itu ya. Diganti warna bisa ya. Backgroundnya juga diganti bisa Mas, biar lebih jelas karena warnanya hitam ya. Sama kayak tadi. Hampir sama perintahnya, silakan bisa dicari. Oke ya, bisa semua ya. Yang belum bisa, yang masih bingung siapa? Silakan bertanya. Ya. Jangan sampai nanti setelah pembelajaran kali ini masih bingung, diam-diam saja. Ya. Silakan bertanya. Jadi biar sesuai dengan kompetensinya ya. Harus bisa mencari IP komputer, harus bisa, nyetingnya juga bisa, kemudian mengecek dari satu komputer ke komputer yang lain juga harus bisa. Ya. Oke? Sambil mencoba silakan sambil berdiskusi, kemudian hasil diskusinya dituangkan ke presentasi. Nanti saya akan tunjukkan linknya untuk mengambil ya template presentasinya. Silakan bisa perhatikan ke depan dulu ya. Link untuk mengambil presentasinya adalah ini ya, silakan untuk diisi ya. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah penyebab ya, penyebab komputer nggak terkoneksi ke jaringan. Yang pertama adalah penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan. Berdasarkan dari hasil kalian praktik tadi ya, juga bisa mencari di YouTube atau di Google. Silakan dijawab pertanyaannya. Silakan untuk satu kelompok presentasi ke depan. Ya, dibacakan hasil presentasi, hasil diskusinya. Jangan lupa judulnya dulu, kemudian anggotanya dibacakan. Ya, silakan bisa perwakilan 2 orang saja, nggak masalah. Ya, boleh. Untuk bergantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berhadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, saya dari kelompok 1 dan teman saya yang bernama Lingga Dwi Samudra. Saya akan mempresentasikan analisis penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal. Tidak terkoneksinya komputer ke jaringan lokal yaitu berdasarkan pengalaman hasil praktik saya tadi bersama kelompok saya, yaitu kabelan rusak dan input alamat IP yang tidak sesuai prosedur. Penyebab tidak koneksinya komputer ke jaringan lokal yaitu kualitas kabelan tidak sesuai standar dan switch atau hub adanya IP konflik, driver jaringan pada Windows tidak terinstall sempurna.
Kesimpulan berdasarkan hasil dari pengalaman praktik dan mengambil dari sumber lain yang relevan, komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal disebabkan oleh sebagai berikut. 1. Kualitas kabelan tidak sesuai standar atau sudah aus. Yang kedua, alamat IP pada komputer tidak sesuai prosedur atau terjadi IP konflik. Yang ketiga, driver lain-lain bermasalah. Pemecahan masalah atau solusi. Yang pertama, pilih kabelan yang sesuai standar. Yang kedua, instalisasi kabelan harus sesuai standar. Yang ketiga, pengaturan alamat IP agar tidak bertabrakan atau IP konflik. Yang keempat, cek perangkat jaringan lainnya dan pastikan driver LAN pada Windows terinstalasi dengan baik. Lainnya dan pastikan driver LAN pada Windows terinstalasi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan mau bertanya, dikasihkan mic-nya Mas. Saya Muhammad Zainaludin, izin bertanya. Apabila komputer satu error Windows-nya, apa bisa menyebabkan koneksi jaringan komputer yang lain? Nggak apa-apa. Ya silakan. Jadi pertanyaannya, kalau komputer satu, ya, komputer satu error, ya, komputer error, apakah? Kalau komputer error, apakah yang lainnya error? Ya silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Zaki Awaludin. Yaitu jawabannya, kalau yang error Windows-nya tidak akan mempengaruhi komputer yang lain. Jelas Mas? Jelas ya. Jadi kalau yang rusak ya itu nggak pengaruh. Satu komputer mati, katakanlah kebakar sekalipun, ya tidak akan mempengaruhi jaringan yang lainnya karena di lab ini menggunakan topologi star. Ya kecuali yang rusak modemnya jelas mati semua. Gitu ya. Terus kemudian feedback dari saya sebelum itu saya nilai dulu untuk presentasinya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Feedback dari saya sebelum itu saya nilai dulu untuk presentasinya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, terima kasih. Kemudian untuk feedback dari saya, ya, kalau presentasi pasti grogi di depan seperti ini pasti. Saya juga sama dulu seperti itu. Ya, untuk mengatasi grogi, ya, agar kita nggak grogi, salah ngomong ya, apalagi salah ngomong. Mau salam, assalamualaikum ternyata wassalamualaikum dulu bubar dong selesai ya. Ya, jangan melihat mata dari audiens, pasti grogi lama-lama ya. Soalnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pasti grogi. Jangan lihat matanya, lihatlah bagian kepalanya saja. Itu sudah mewakili dari kita memperhatikan audiens. Ya, berikutnya ya silakan kalian melakukan self assessment sikap. Ya, assessment sikap itu berarti kalian menilai diri kalian sendiri, apakah saya selama pembelajaran ini itu sudah baik atau belum. Ya, silakan bisa dinilai sendiri. Ya, dengan menggunakan link berikut. Ya, kesimpulan bersama. Ya, kesimpulan bersama materi yang diajarkan hari ini. Ya, kira-kira apa kesimpulannya Pak? Ada yang bisa menyimpulkan? Sama nggak apa-apa? Kesimpulannya kira-kira apa? Materi ini apa? Ngapain aja hari ini? Satu, mempelajari tentang jaringan. Oke, yang lain kesimpulannya? Tadi kita ngapain aja? Cara ngecek IP address, dua, betul. Satu lagi, kesimpulannya apa? Yang paling penting ini, yang terakhir. Ya, betul. Kita harus bisa menentukan solusi. Ya, solusinya apa? Ya, solusi dari permasalahan yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti itu. Ya, mirip Pegadaian ya. Itu ya kesimpulannya ya. Kemudian sekarang saatnya kita tes lagi ya. Silakan siapkan HP-nya. Tesnya nanti berupa games ya. Tesnya berupa game sama kayak tadi. Silakan disiapkan HP-nya.
scannernya disiapkan ya. Silakan, nanti akan saya tampilkan hasilnya di layar depan. Silakan, mulai dikerjakan. Kepekaan ya, kecepatan kalau berpikir ya, sambil mikir cepat, jangan sampai nabrak. Nah itu kan susah ya. Lebih mudah kalau kalian mengerjakan di kertas kan, beda. Ini dipacu, ada waktunya, ada durasinya, gimana caranya biar nggak nabrak ya gamesnya. Jawaban juga harus cepat. Nah itu di situ bedanya. Kalau yang awal tadi lebih mudah ya. Ya, ada dua anak yang capai nilai sempurna, yaitu Mas Alfian dan Mas Zaki. Ya, tepuk tangan buat mereka berdua. Tepuk tangan yang keras. Ya, approve. Ya. Tapi jangan tepuk pramuka ya, ini bukan pramuka. Oke ya. Alhamdulillah ya. Langkah demi langkah sudah kita lalui bersama. Ya. Sudah post test juga, hasilnya juga sudah rata-rata sudah naik ya, walaupun masih ada yang nol mungkin ya, tapi tidak masalah, nanti untuk pertemuan berikutnya ditingkatkan lagi ya, karena ini masih penilaian formatif belum sumatif ya, masih ada penilaian yang lain. Untuk rencana pembelajaran berikutnya ya, itu kita belajar tentang internet ya. Tadi adalah jaringan lokal, yang berikutnya adalah internet ya. Nanti yang nilainya di bawah KKM ya, itu akan melakukan remedial ya via Classroom. Kemudian yang sudah melebihi KKM ya, nanti akan melakukan pengayaan juga, peningkatan materi. Berarti kan pengetahuannya di atas rata-rata dari teman-teman satu kelas ya, ada remedial, ada pengayaan. Sudah semua ya? Ya. Sebelum kita tutup di sini pastikan kanan kiri bersih ya, tidak ada yang buang-buang coretan kertas ya, atau buang-buang apalagi sampah makanan ya, karena di sini nggak boleh makan. Kita sebagai belajar itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi ada pepatah Arab itu mengatakan tolabul ilmi walau bisin ya, dari Arab ke Cina itu jauh. Tuntutlah ilmu walau sampai ke Cina, walaupun sampai usianya sudah lanjut atau sudah tua sekalipun, terus menuntut ilmu. Apapun itu ilmunya, asalkan bukan ilmu yang tidak baik. Seperti itu. Setelah dimatikan dulu, pastikan komputernya mati ya, sesuai dengan prosedur. Silakan pimpin dalam. Ya, semoga pembelajaran kalian bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya, karena waktunya sudah selesai, bisa meninggalkan ruangan. Jangan lupa sampah ya, kemudian LKPD dikumpulkan ke depan, sampahnya dimasukkan ke tong sampah. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu buat kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.